Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf untuk perkuliahan I'jazul Quran hari ini. Saya tidak dapat hadir di kelas karena insya Allah siang ini teman-teman dosen PSA akan datang ke rumah Pak Mukhlis yang kemarin baru saja wafat istri beliau. Kita doakan semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, untuk hari ini saya akan sedikit membahas berkaitan dengan bab selanjutnya, yaitu isyarat ilmiah Al-Quran. Baik, dalam bab ini dibahas secara umum ya. Saya tidak mengatakan secara detail karena buku Prof. Qurasyab ini seharusnya berkaitan dengan I'jazul Quran. Namun salah satunya memang salah satu titik penting ya dari Al-Quran itu adalah isyarat ilmiah. Karena dari kemarin kita baru berhenti atau baru berjalan pada bahasanya saja, uslubnya, balaghahnya, majaznya. Namun Al-Quran itu sebagai mukjizat juga merupakan eh, sumber ilmu pengetahuan ya, yang mana sebagian sudah ditemukan atau sejalan dengan penelitian ilmiah termutakhir, namun sebagian belum diketemukan karena keterbatasan ilmu pengetahuan manusia. Baik, sebelumnya pendahuluan, nah harus kita pahami terlebih dahulu bahwasanya Al-Quran itu bukan suatu kitab ilmiah, gitu ya. Jadi kita nggak bisa membandingkan Al-Quran itu dengan kitab atau buku pelajaran IPA gitu ya. Itu nggak bisa dibandingkan ya, karena Al-Quran itu bukan kitab ilmiah. Kita harus memahami dulu dasarnya. Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad ini kan. Itu kalamullah turun kepada Nabi Muhammad yang mana membacanya bagian dari ibadah al-mu'ah gitulah sampai akhir ya. Namun memang di dalamnya itu ada ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang hal-hal yang ada di sekitar kita, yang mana pada zaman itu tampak suatu hal yang tidak mungkin, mustahil, atau bukan mustahil tapi lebih kepada tidak bisa ditangkap oleh manusia pada zaman itu. Maksudnya apa? Namun sejalan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan justru malah sejalan gitu ya. Nah, jadi Al-Quran itu seringkali memunculkan isyarat ilmiahnya secara ringkas, padat ya. Kemudian contoh ini ya, saat para sahabat bertanya tentang keadaan bulan. Yas'alunaka anil ahillah. Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang keadaan bulan. Maksudnya bulan ini maksudnya kenapa bulan itu kadang-kadang purnama, sempurna, bulat. Kenapa kadang-kadang bongkok setengah gitu ya. Kenapa kadang-kadang sabit. Kenapa kadang-kadang malah hilang kan gitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga tidak menjelaskan atau turun ayat yang berkaitan detail sekali kalau bulan sudah masuk ini pertanda masuk tanggal 1 kemudian ini. Enggak gitu juga. Memang Al-Quran seringkali menjelaskan sesuatu itu dengan abstrak, secara umum gitu ya. Ini yang sudah kita pelajari kemarin juga bahwasanya khairul kalami maqalla wadalla. Tidak bisa menjelaskan satu hal terlalu detail terperinci, tapi dengan sesuatu yang sifatnya abstrak gitu ya. Yas'alunaka 'anil hailah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan, maka pertanyaan itu apa namanya? Kalau oleh astronom kan bicara bulan detail banget. Namun Al-Quran tidak. Al-Quran itu justru nyuruh kita gitu ya untuk meneliti lebih lanjut agar paham. Tapi justru Al-Quran menjawab dengan langsung kepada tujuannya. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Maka katakanlah bahwasanya ahillah bulan itu adalah tanda-tanda untuk menentukan waktu mauqit mawaqitu linnas. Kan memang kita menentukan tanggal hijriah itu kan dengan pergerakan bulan kan gitu. Ya, menentukan tanggal hijriah dengan pergerakan bulan. Syamsiah juga. Katakanlah yang demikian itulah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Termasuk haji itu juga ditentukannya oleh waktu. Ya, yang perlu digarisbawahi di sini kenapa dikatakan haji? Karena memang haji terikat oleh waktu.
hanya bisa dilaksanakan di 9, 10, 11 Dzulhijjah, nggak bisa di tanggal yang lain. Berbeda dengan umroh yang mana bisa dilaksanakan selain itu di waktu kapanpun. Nah, Al-Quran adalah kitab petunjuknya. Tentunya karena sebagai kitab petunjuk kebahagiaan dunia akhirat, maka di dalamnya pasti akan tersirat atau tersurat. Ini dua hal yang harus dibedakan ya. Tersirat, tersurat. Kalau tersirat, tersirat itu kan artinya sesuatu yang tidak jelas, tapi ada, gitu ya. Tersirat atau tersurat. Kalau tersurat artinya jelas, wadih. Itulah kenapa dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan secara rinci. Biasanya itu malah cerita yang rinci itu. Ya, berarti ada tujuannya agar manusia dapat mengambil hikmah. Tapi yang sifatnya isyarat ilmiah, Al-Quran menjelaskannya secara tersirat sebagian, tersurat juga sebagian. Ada yang clear, detail, jelas, tapi ada juga yang hanya tersirat saja. Nah, ini perlu digarisbawahi. Hakikat-hakikat ilmiah yang disinggung oleh Al-Quran dikemukakannya dalam redaksi yang singkat dan syarat makna, sekaligus tidak terlepas dari ciri umum redaksinya, yakni memuaskan orang-orang kebanyakan dan para pemikir. Perlu digarisbawahi, apabila Al-Quran menjelaskan tentang sperma mani sangat detail sekali, ya, maka bisa jadi Al-Quran itu akan membosankan bagi bukan ahli biologi kan gitu. Bagi dokter mungkin sangat menarik gitu kan. Tapi kan orang yang berkecimpung di keilmuan lain bisa jadi ini bukan dunia saya gitu, bukan bidang saya. Itulah kenapa Al-Quran seringkali dalam isyarat ilmiah itu singkat namun syarat makna. Bagi orang awam seperti kita, itu ya mikirnya cuman oh ternyata A, oh ternyata B. Manusia tercipta dari awal mulanya adalah air mani, membuahi ovum dan seterusnya gitu ya. Orang awam. Namun orang-orang di dunia itu kedokteran dan lain sebagainya, mereka memperdetail ya, memerinci ayat itu dengan urutannya apa lain sebagainya, kenapa demikian itu bisa lebih dalam gitu ya. Itulah kenapa disebutnya isyarat ilmiah. Contoh yang pertama, ihwal reproduksi manusia. Ini saya yakin teman-teman juga sudah tahu ya terkait dengan reproduksi manusia itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dalam 3 surat, Al-Qiyamah, An-Najm, dan Al-Waqi'ah. Nah, dalam surat Al-Waqi'ah dinyatakan dengan istilah nutfah. Teman-teman sudah tahu semuanya istilah itu. Nutfah merupakan bagian kecil dari mani yang dituangkan ke dalam rahim. Kalau di ilustrasinya itu nutfah itu kayak cacing kecil deh, ada kepalanya itu ya. Sejalan dengan penelitian ilmiah bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria mengandung sekitar 200 juta benih manusia, yang akhirnya salah satunya berhasil membuahi ovum. Sangat tepat sekali dari ayat Al-Quran yaitu Al-Qiyamah, nutfatam mimmani yumna. Nutfah dari mani yang memancar, yumna memancar. Jadi memang pancaran apa namanya sperma itu isinya ada sangat banyak sekali nutfah gitu ya. Jadi nutfah itu bagian dari air mani. Air mani itu kan apa namanya cairannya gitu ya. Namun di dalam nggak bisa dilihat mata, harus pakai mikroskop gitu ya. Itu ada nutfah-nutfah yang berlomba-lomba. Dan ketika berhasil membuahi ovum, kemudian lahirlah saya dan Anda-Anda semuanya gitu kan. Nah, dalam surat An-Najm ini juga saya baru tahu tadi bahwasanya setetes nutfah itu terciptalah dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini sejalan dengan penemuan ilmiah. Jadi yang menentukan laki-laki atau perempuan itu adalah jenis sel sperma atau nutfah tadi yang menang itu siapa. Nah, nutfah itu sendiri, kalau didetailkan lagi, itu ada kromosom. Wah, kalau bicara-bicara kromosom ini lebih detail lagi ya. Kromosom lelaki yaitu Y, kromosom perempuan yaitu X gitu ya. Jadi dari 200 juta benih itu ada yang Y, X, Y, X, Y, X gitu ya. Nah, kemudian berlomba-lomba untuk membuat ovum. Yang kalau menangnya itu yang Y, maka jadilah laki-laki. Jadi saya dan teman-teman laki-laki. Kalau yang menang itu X, masuk ke ovumnya itu X, maka jadilah perempuan. Jadilah mbak-mbak sekalian ini. Dalam ayatnya dikatakan wa annahu khalaqaz zaujaini dzakara wal untha min. Nah, ini ya, bayangkan dalam ayat ini dijelaskan jelas sekali. Dan Allah menciptakan manusia dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan min nutfatin idza tumna. Dan apabila dari nutfah. Jadi diciptakan laki-laki atau perempuan itu dari nutfahnya itu. Ya, siapa yang menang maka jadilah laki-laki atau perempuan.
buat. Meskipun semuanya sudah tersurat, sudah digariskan oleh takdir kan seperti itu. Tapi itulah penyebabnya kenapa kok ada laki-laki, ada perempuan, karena sudah dari sejak nutfahnya itu ada X, ada Y. Inilah ayat Al-Quran, isyarat ilmiah sejalan dengan penemuan ilmiah termutakhir. Next, ikhwan, ihwal kejadian, ihwal ya, salah tulis. Kejadian alam semesta. Saya rasa juga teman-teman sudah pernah mendengar bahwasanya sampai hari ini teori yang paling kuat asal muasal alam semesta, kan kalau kata Einstein kan ada teori relativitas. eh, Dunia atau semesta ini bersifat stagnan. Stagnan itu tidak bergerak ya, diem aja gitu ya. Namun kemudian penemu-penemu atau ahli-ahli selanjutnya menyangkal penemuan Einstein, dikatakan bahwasanya tidak stagnan tapi bersifat apa namanya, intinya bergerak ya, alam semesta ini tuh bergerak, alam semesta ini bergerak terus menerus, makin lama makin besar kan gitu kan. Kalau makin lama makin besar berarti dulunya kecil kan gitu. Andai waktu berjalan mundur kan, kalau sekarang bergerak 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 bergerak, berarti dulunya kan kecil 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 kecil, berarti jadi satu gumpalan gitu ya. Gumpalan itulah yang disebut dalam Al-Quran. Alam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang kafir memperhatikan bahwa langit dan bumi tadinya merupakan satu yang padu atau gumpalan, kemudian kami memisahkannya. Nah, ini sejalan dengan observasi Hubble. Hubble itu nama orang yang kemudian dijadikan nama teleskop ya. Adanya pemuaian alam semesta. Alam semesta ini memuai, memuai. Ingat ya, ilmu fisika IPA dulu ya. Memuai. Memuai itu biasanya kapur barus tuh ya. Benda padat kemudian jadi apa namanya? Benda padat kemudian jadi udara gitu ya. Artinya alam semesta itu terus bergerak mengembang gitu ya. Kayak balon ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya semesta itu berekspansi, menggunakan istilah berekspansi ya. Kemudian juga oleh fisikawan George Gamow mengatakan bahwasanya setiap ekspansi itu, pergerakan itu melahirkan 100 miliar galaksi yang masing-masing memiliki 100 miliar bintang. Gak usah dibayangkan, pusing nanti dia. Intinya alam semesta ini dulunya gumpalan, satu padu, kemudian meledak. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah teori Big Bang. Sampai hari ini, setahu saya, meskipun saya bukan fisikawan, tapi ya dulu kan pernah belajar fisika ya, bahwasanya sampai hari ini teori yang paling kuat, meskipun banyak teori yang lain ya, inilah dunia akademisi, dunia ilmiah, tidak ada satu teori yang apa ya dipertuhankan, tidak ada. Tapi yang disepakati, saya mengatakan disepakati karena teori Big Bang itu diamini oleh kebanyakan pakar ketimbang teori-teori yang lain gitu ya. Dan sejalan dengan Al-Quran kita kan gitu. Teori Big Bang. Jadi dulunya gumpalan, kemudian ada ledakan luar biasa, apa namanya, Big Bang meledak, kemudian menyebar, sehinggalah jadilah alam semesta seperti hari ini. Inilah ihwal kejadian alam semesta yang tersirat dalam Al-Quran. Kemudian pemisahan dua laut. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adbun furat wa hadza milhun. Maaf ini salah tulis ya. Milhun ujad wa ja'ala bainahuma barzakhon wa hijran mahjura. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Ini tawar lagi segar, yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan di antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Nah, kalian kalau memperhatikan, melihat sungai masuk ke laut, memang nggak ada bedanya. Kelihatan mata itu sama aja gitu ya. Tapi kita sama-sama tahu bahwasanya air laut itu asin, air sungai itu tawar, segar, bisa diminum. Jangan bayangkan Kali Code. Bayangkan sungai-sungai di mana ya? Di Kalimantan gitu ya. Bayangkan sungai-sungai di Eropa yang bersih ya. Jangan bayangkan sungai-sungai di Jogja. Jadi intinya sungai itu tawar, air laut itu asin. Nah, ketika mereka berdua bertemu, itu tidak kemudian bercampur. Nah, disitulah ada pembatas, namanya barzakhon. Nah, barzakh sendiri itu juga merupakan air, air yang jenisnya barzakh gitu ya. Nah, barzakh itu kalau secara kata artinya itu kan terombang-ambing, tercampur gitu ya. Barzakh itu kadar garamnya naik turun, kadar tawarnya juga naik turun. Jadi barzakh itu dinding, barzakhon itu dinding. Akhirnya tidak mungkin antara keduanya itu bisa menjadi satu. Maksud saya menjadi satu itu seperti ini. Apa namanya? Tidak kok terus
air sungai yang terus-menerus mengalir ke laut itu lama-lama air lautnya jadi tawar semuanya ya enggak kan gitu. Ya. Jadi itulah keseimbangan gitu ya. Air laut tetaplah mengandung garam dengan manfaat-manfaatnya, air sungai yang tawar dengan manfaat-manfaatnya. Ya, bayangkan apabila kebalik, air laut yang tawar, air sungai yang asin kan. Padahal dulu, oke lah hari ini kita bisa minum dari air galon gitu kan ya, dari pabrik. Dulu sungai itu kan menjadi sumber kehidupan. Sungai kering, orangnya mati, harus harus berpindah tempat kan gitu. Ya, jadi mereka minum dari sungai ketika airnya mengalir. Oke, ini yang disebut dengan barzakh. Nah, sejalan dengan penelitian bahwasanya Challenger itu nama kapal ya, menemukan bahwasanya perbedaan ciri-ciri laut dari segi kadar garam, temperatur, jenis ikan, binatang, dan sebagainya. Jadi air laut itu kalau diteliti, memang kelihatannya semuanya sama, tapi enggak gitu ya. Ternyata air laut itu punya komponen-komponen dibagi. Oh, misalnya segi kadar garam yang sebelah sana itu rendah, yang sono tinggi. Yang sana tawar, lu kok bisa tawar? Oh, jebule apa namanya baru turun sungai dari air sungai gitu ya. Nah, kemudian juga ikan itu ada yang bisa hidup di kedalaman tertentu, ada yang dalam banget, ada yang di atas, ada yang di mana-mana. Jadi dia bisa termasuk juga temperatur ya ini, temperatur. Temperatur air itu juga ini ya, apa namanya? Mempengaruhi. Konon katanya kalau semakin dalam semakin dingin ya, semakin dingin, semakin dingin, semakin dingin. Jadi ya, tekanannya semakin besar, semakin dingin kecuali kalau ada gunung jadi panas. Nah, air tersebut tidak bercampur. Tadi setiap jenis air tadi tidak akan bercampur karena air itu memiliki mungkin sifat ya. Jadi apa namanya akan berkelompok dengan sendirinya, bergantung kepada jenis air yang dimilikinya, gitu ya. Jadi milhun ujaj wa azbun furat, sungai, laut tidak akan bercampur. Mudahnya jelasinnya kalau ada foto dari angkasa luar angkasa itu, salah satu yang membuktikan bahwasanya di beberapa teluk-teluk itu tuh airnya kalau dari luar angkasa ya kelihatan beda, gitu ya. Kelihatan beda. Kadang kadang ya kalau di gambar-gambar itu kan sungainya misalnya warnanya agak putih gitu kan ya. Kemudian ada laut. Nah, di antara keduanya itu kayak ada seakan ya, seakan ada. Walaupun kadang-kadang nggak ada. Nggak ada itu bukan berarti tidak ada, tapi ada tapi tidak terlihat warnanya gitu ya. Inilah yang disebut dengan barzakh, pemisah dua laut. Awan, saya tidak menjelaskan secara detail, teman-teman semuanya sudah tahu bahwasanya awan itu apa namanya, hujan itu prosesnya seperti apa. Di sini dijelaskan detail sekali. Alam taro anallaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman. Fatara luat ka yakhruju min khilalih. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Dia dibaca sendiri artinya. Yang pasti hujan itu berawal dari dingin di luar angkasa ya, di langit sana. Berawal dari dingin. Jadi Badan Geometeorologi BMT itu kan kok BMT itu? BMKG. BMKG itu kan selalu bisa, bukan bisa. Salah satu metode memperkirakan cuaca adalah dengan melihat dingin di langit gitu ya. Jadi kalau di atas Jogja misalnya, kan di HP kalian ada peringatan kan expected rain after 2 hour gitu ya. Itu jadi BMKG melihat ada pergerakan awan dingin yang menuju ke atas Jogja gitu loh. Dan pergerakannya itu dalam waktu 2 jam akan sampai di Jogja kemudian hujan. Tapi kadang BMKG juga nggak tahu dingin itu hujan apa enggak. Tapi memang hujan itu berasal dari awan yang dingin. Gitu ya. Dan itu saya rasa tidak perlu dijelaskan. Kita semuanya sudah tahu belajar IPA, belajar fisika. Memang asal muasalnya hujan seperti itu. Dijelaskan detail sekali di dalam Al-Quran. Gitu ya. Oke, saya rasa itu di dalam bukunya Prof. Kurasiat sebenarnya masih ada 2 lagi yaitu ihwal gunung yang mana gunung itu bergerak seperti halnya awan dan kita juga tahu bahwasanya gunung itu kan bergerak dalam artian bergerak bukan bergerak nyanyi atau joget atau enggak bukan gitu ya. Maksudnya itu lempengan nih, lempengan buminya itu memang bergerak tapi sangat apa namanya sangat sedikit atau bergerak sedikit demi sedikit sekali gitu ya.
sentimeter dalam ukuran tahun. Tapi dalam 5 juta tahun, 10 juta tahun, baru kerasa dulu bumi itu petanya kayak gini, sekarang berubah kan gitu. 5 cm, 5 cm, 5 cm kali 1 juta tahun kan berarti jadi berapa meter atau bahkan berapa kilo gitu kan ya. Nah seperti itu dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran nggak menjelaskan berapa sentinya. Al-Quran hanya menjelaskan apakah kamu mengira gunung-gunung itu berhenti atau tetap tidak, padahal dia berjalan seperti awan gitu ya. Tapi bukan berarti berjalan seperti awannya itu kecepatannya sama kayak awan. Awan misalnya kecepatannya berapa kilometer per jam atau berapa meter per jam gitu kan. Ya saya nggak tahu kecepatannya berapa. Nggak terus sama, tapi hanya saja gunung itu dimisalkan seperti pergerakan awan yang sangat lambat gitu loh. Seperti itu. Kemudian saya rasa ada banyak sekali isyarat-isyarat ilmiah yang lain. Namun di dalam buku Pak Kurosyep ini tidak dijelaskan secara mendetail karena memang buku ini itu kan lebih kepada kemukjizatan Al-Quran dari aspek kebahasaan. Kalau ingin membaca tentang isyarat ilmiah, saya rasa banyak sekali buku-buku yang lain tentang isyarat ilmiah yang lebih detail, mau bidang apa aja ada gitu ya. Namun untuk materi kita, Ijazul Quran memang salah satu sub tema yang dibahas adalah berkaitan dengan isyarat ilmiah Al-Quran. Karena itu juga bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Tadi dari sudut pandang, kan dulu ada 8 ya yang kita ingat ya. Apa namanya, kemukjizatan Al-Quran dari uslub, majas, balaghah, keseimbangan redaksi. Salah satunya juga ada terkait dengan apa namanya, respon terhadap kemajuan ilmu pengetahuan gitu kan. Seperti itu. Baik, saya rasa itu untuk pertemuan kita hari ini. Nah, maka untuk tugas, nah, bukan tugas dalam artian di sini, bukti bahwa kalian sudah hadir dalam perkuliahan ini dengan nonton video saya adalah dengan mengisi Google Form ya. Silahkan mengisi Google Form yang nanti akan saya share juga bersama dengan link ini. Di Google Form itu akan saya tanya kalian apa yang kalian dapat dari video yang ini, yang saya share ini, dan dari artikel yang saya share minggu kemarin gitu ya. Kalian harus apa namanya, ngambil kesimpulan aja lah, kesimpulan dari artikel sama kesimpulan dari video ini, kemudian dikirim melalui link Google Form. Itu bukti untuk absen gitu ya, untuk absen perkuliahan hari ini. Saya rasa itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.